Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Qurani. Waduh, sebentar lagi Ramadan. Jangan lupa ditunggu ada satu channel yang pastinya bermanfaat untuk keluarga kita, karena di dalamnya ada kultum, ada tadarus tadabbur per juz semalam, udah gitu ada juga podcast Islami. Ini miliknya guru kita Ustadz Fahmi Salim, tentunya di UFS Official Channel di YouTube-nya. Makanya nontonnya sekeluarga supaya bisa masuk berkahnya juga sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tafsir Quran dirahmati Allah Ta'ala. Sapa pagi kita kali ini adalah problematika remaja. Yang kelima itu teman sepergaulan yang berakhlak buruk. Anak-anak kita ini membutuhkan teman bergaul sejak mereka berumur 5 tahun. Pergaulan itu adalah kebutuhan dasar bagi setiap manusia, agar dapat memperoleh kesempatan untuk membina dirinya dengan baik di tengah masyarakat. Sebab apa? Kebutuhan-kebutuhan kita tidak bisa sepenuhnya terpenuhi oleh diri kita sendiri, terutama keperluan untuk mendapatkan pengetahuan, informasi, materi, dan lain-lain sebagainya. Keinginan untuk melakukan adaptasi di lingkungan masyarakat mendorong tiap-tiap orang memperoleh lingkungan pergaulannya sendiri. Bahkan Nabi SAW memberikan isyarat bahwa dalam diri tiap-tiap orang yang telah Allah tanamkan sifat fitrah untuk berkumpul dengan orang lain yang dirasa cocok dengan dirinya. Hal ini diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau, Al-arwahu junudum mujannadah. Jiwa-jiwa manusia itu saling tarik-menarik. Dia akan berkumpul seperti halnya tentara yang menemukan senyawa, menemukan ketenangan pada kelompok barisan yang cocok secara mental dan cocok dalam pergaulan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Apa maksudnya? Seorang hanya bisa bergaul dengan orang lain bila memiliki kesamaan sifat, perilaku, pandangan hidup, dan pola hidup. Jika salah satu dari hal itu berlawanan, maka mereka tidak akan bisa berteman dalam arti sesungguhnya. Karena yang dikatakan berteman atau bergaul adalah keterlibatan emosional antara dua pihak, sehingga mereka merasa satu kesatuan kepentingan maupun tujuan. Karena itu sangat tinggi sekali solidaritas di antara orang-orang yang berteman itu. Berteman dalam pengertian itulah yang akan punya dampak positif atau negatif terhadap satu dengan lainnya. Al-Quran bahkan secara khusus menekankan persoalan pergaulan dan pertemanan ini sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 14. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka akan mengatakan sungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami hanyalah berolok-olok saja ketika mengatakan kami beriman itu. Ayat ini melukiskan bagaimana pengaruh teman yang akhlaknya buruk terhadap mitra seseorang. Seorang yang telah diberi ilmu atau pelajaran tentang hal atau perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama,
dan hati kecilnya menyadari kebenaran ajaran tersebut, tetapi karena pengaruh buruk temannya lebih kuat, maka dia akan condong kepada yang buruk itu. Bahkan, teman yang buruk mampu menjerumuskan sahabatnya, sehingga menjadi orang yang alergi kepada Islam, bahkan mungkin dengan keras malah memusuhi Islam itu. Hal inilah yang disyaratkan oleh firman Allah Ta'ala dalam surah Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhillau yawma'idhim ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari kiamat itu sebagian yang menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Sahabat tafsiran dirahmati Allah, banyak kasus di tengah masyarakat kita yang membuktikan kebenaran pernyataan Allah itu. Berapa banyak orang tua yang saleh tapi anak-anaknya meninggalkan sholat, terlibat dalam tindak kriminal, menghisap ganja, minum minuman keras, penodongan, ya, kemudian kenakalan remaja lainnya, ya, bahkan menjurus kepada tindak kejahatan, sehingga penjara untuk anak dan remaja ini penuh sesak, bukan hanya orang dewasa saja. Ada bahkan penjara khusus untuk anak-anak dan remaja. Nauzubillah. Apa yang menyebabkan para remaja itu terjerumus ke dalam tindak kejahatan? Seringkali disebabkan oleh lingkungan dan teman pergaulan yang rusak. Sehingga banyak faktor yang menyebabkan para remaja kita menjauh dari agama Islam. Di antaranya adalah pengaruh lingkungan, pergaulan, atau teman-teman yang buruk. Karena teman pergaulan itu punya pengaruh buruk terhadap para remaja. Maka untuk menyelamatkan remaja kita dari hal-hal yang negatif, maka orang tua dan masyarakat harus bekerja keras untuk memberantas lingkungan yang buruk atau kelompok remaja nakal. Sebab jika terhadap kelompok-kelompok yang merusak dan atau negatif semacam itu tidak diambil tindakan tegas, maka kelak akan semakin banyak remaja yang terjerumus ke dalam tindak kriminal atau kejahatan. Bila mereka telah terjerumus ke dalam kerusakan dan kejahatan, dengan sendirinya mereka akan menjauhi Islam. Masyarakat jangan hanya menyalahkan remaja yang terlanjur rusak, ya, tanpa mau melakukan langkah-langkah pencegahan. Orang tua dan masyarakat tidak bisa lepas tanggung jawab untuk mengontrol perilaku anak-anak remaja di tengah masyarakat. Sudah tentu, sebelum orang tua dan masyarakat mengontrol perilaku remaja agar tidak terjerumus ke dalam jurang kerusakan akhlak yang dalam, maka orang tua dan masyarakat lebih dulu menjadi orang-orang yang soleh. Pun perlu keterlibatan pemerintah, memberikan tontonan yang baik, tuntunan yang baik, tauladan yang baik, edukasi pendidikan, ya, karakter yang baik di sekolah, dan bersama-sama tokoh masyarakat, Thomas, dan tokoh agama alias toga, ya, kita harus menjaga lingkungan keluarga kita ini dari benalu-benalu yang akan merusak dan akan menghancurkan mentalitas anak-anak kita dari dalam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saatnya beraksi di Ramadan dengan mudah dan berkah bersama ActionPay. Yuk hijrah dalam bertransaksi menggunakan ActionPay. Bayar listrik, air, BPJS atau beli paket internet, semua jadi mudah dan berkah. Setiap transaksi yang kamu lakukan, ada berkah sedekah untuk mereka yang membutuhkan. Ayo download ActionPay di Play Store dan App Store kamu sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSN. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.